Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yulandari Oktavia Sibuan dengan NIM 240170168. Di era digital seperti sekarang, sistem operasi bukan cuma alat buat menjalankan komputer, tapi juga jadi pusat kendali utama semua aktivitas digital kita. Tapi tahu nggak, semakin terbuka jaringan dan aplikasi yang kita pakai, semakin besar juga risiko serangan cyber yang mengintai. Nah, di video kali ini, saya akan membahas tentang konsep keamanan pada sistem operasi, serta bagaimana manajemen user, firewall, dan update sistem berperan penting untuk menjaga keamanan komputer kita. Yuk kita mulai! Sistem operasi adalah fondasi utama dari perangkat komputer. Kalau sistem operasinya lemah atau tidak aman, maka semua data, aplikasi, dan jaringan bisa ikut terancam. Makanya, keamanan sistem operasi itu penting banget buat memastikan data dan layanan tetap terlindungi dari serangan, penyalahgunaan, maupun akses yang tidak sah. Secara sederhana, keamanan sistem operasi adalah upaya melindungi sistem komputer dari ancaman, penyalahgunaan, dan akses tidak sah agar data dan sumber daya tetap aman serta berfungsi dengan baik. Ada 3 tujuan utama keamanan yang dikenal dengan istilah CAA Triad, yaitu yang pertama confidentiality, yaitu menjaga kerahasiaan data supaya hanya orang yang berhak yang bisa mengaksesnya. Yang kedua, integrity, yaitu memastikan data tidak berubah tanpa izin. Yang ketiga, availability, yaitu menjamin sistem dan layanan selalu tersedia saat dibutuhkan. Nah, ketiga prinsip ini jadi dasar semua strategi keamanan komputer. Sistem operasi bisa diserang dengan berbagai cara, mulai dari yang sederhana sampai yang kompleks. Beberapa ancaman yang sering muncul antara lain malware dan ransomware yang bisa mengenkripsi dan atau merusak data, phishing dan hacking yang menipu pengguna supaya memberikan informasi penting, akses tidak sah, misalnya orang lain yang berhasil login ke akun administrator, dan tentu saja human error, alias kesalahan manusia yang sering jadi penyebab utama celah keamanan. Untuk mencegah semua itu, ada beberapa langkah dasar, yaitu gunakan password yang kuat dan atur izin akses pengguna, aktifkan firewall dan antivirus, dan jangan lupa lakukan update sistem secara berkala. Sekarang kita bahas manajemen user, bagian penting yang sering dilupakan. Manajemen user itu adalah proses mengatur dan mengontrol akun pengguna di sistem operasi, supaya setiap orang punya hak akses sesuai perannya. Tujuan utamanya yaitu menjaga keamanan data dari penyalahgunaan, mengatur tanggung jawab dan hak akses, dan memastikan semua aktivitas pengguna bisa diawasi. Nah, dalam penerapannya, manajemen user memiliki 3 komponen utama, yaitu 1. User account. Ini adalah identitas setiap pengguna, biasanya terdiri dari username dan password. Akun bisa berupa administrator dengan akses penuh, user biasa, atau guest dengan hak terbatas. Yang kedua, group management. Fungsinya untuk mengelompokkan pengguna berdasarkan peran, misalnya admin, dosen, atau mahasiswa. Dengan begitu, pengaturan hak akses bisa dilakukan lebih mudah dan seragam. Yang ketiga, permission dan privilege. Ini menentukan apa yang boleh dilakukan pengguna terhadap file atau sistem, misalnya hak untuk membaca, menulis, atau menghapus data. Selain itu, ada beberapa prinsip penting yang harus diterapkan, yaitu gunakan prinsip least privilege, berikan akses seminimal mungkin sesuai kebutuhan, gunakan password yang kuat dan ubah secara berkala, hapus akun yang tidak digunakan, dan batasi akses administrator hanya untuk orang yang benar-benar terpercaya. Dalam praktiknya, manajemen user bisa dilakukan lewat beberapa cara. Di Windows, kita bisa mengatur user lewat menu user account atau komputer manajemen. Sementara di Linux, manajemen user dilakukan lewat terminal menggunakan perintah seperti add user, passwd, user mode, dan deluser. Selanjutnya yaitu firewall. Firewall adalah sistem keamanan jaringan yang mengatur lalu lintas data masuk dan keluar dari komputer. Adapun tujuan dan fungsi firewall yaitu 1. Mencegah akses tidak sah ke dalam sistem atau jaringan. Yang kedua, menyaring paket data yang masuk dan keluar. Yang ketiga, melindungi sistem dari serangan luar seperti hacking, malware, dan DDoS. Yang keempat, mengatur koneksi aplikasi yang boleh berkomunikasi melalui jaringan. Ada beberapa jenis firewall yang umum digunakan, yaitu 1. Network firewall, berfungsi melindungi seluruh jaringan komputer dari akses luar yang mencurigakan. Yang kedua, host-based firewall, dipasang di setiap perangkat untuk melindungi komputer secara individual. Yang ketiga, hardware firewall, berupa alat fisik yang dipasang di antara jaringan internal dan internet. Jenis ini sering digunakan di perusahaan besar untuk perlindungan tingkat tinggi. Yang keempat, software firewall, yaitu program bawaan atau tambahan dari sistem operasi yang bisa diatur sesuai kebutuhan pengguna. Nah, untuk contoh implementasinya, di Windows kita bisa menggunakan Windows Defender Firewall untuk mengatur aplikasi mana yang boleh terhubung ke internet. Di Linux, ada UVW atau Uncomplicated Firewall dan Iptables yang dikonfigurasi lewat terminal. Sementara di macOS, firewall bisa diaktifkan langsung dari sistem preference, kemudian security and privacy. Jadi, bisa dibilang firewall adalah garis pertahanan pertama dalam menjaga keamanan komputer kita. Sekarang kita masuk ke bagian terakhir yang sering diremehkan, yaitu update sistem. Banyak orang malas melakukan update karena dianggap memakan waktu. Padahal, update adalah langkah penting untuk menutup celah keamanan yang bisa dimanfaatkan hacker.
Update sistem berarti memperbarui perangkat lunak dan komponen sistem operasi agar tetap aman, stabil, dan memiliki fitur terbaru. Tujuan utamanya yaitu meningkatkan keamanan, meningkatkan performa sistem, menambah fitur baru, dan memperbaiki bug atau error yang ditemukan sebelumnya. Ada beberapa jenis update sistem, yaitu yang pertama security update, berfungsi menutup celah keamanan atau bug yang bisa dimanfaatkan hacker. Yang kedua, feature update, menambah fitur baru atau peningkatan fungsi pada sistem operasi. Yang ketiga, driver atau firmware update, yaitu memperbarui komponen perangkat keras seperti kartu grafis, printer, atau wifi agar tetap kompatibel dan bekerja optimal. Yang keempat, patch update, yaitu memperbaiki kesalahan kecil atau bug yang ditemukan setelah versi sebelumnya dirilis. Nah, untuk contoh implementasinya, di Windows, update bisa dilakukan otomatis melalui Windows Update di menu Settings. Di Linux, pengguna dapat memperbarui sistem lewat terminal dengan perintah sudo apt update, kemudian diikuti dengan tambah dan 2 kali sudo apt update. Sementara di macOS, update bisa dilakukan lewat software update di System Preference. Maka kesimpulan yang dapat diambil yaitu keamanan sistem operasi sangat penting untuk melindungi data dan menjaga kestabilan sistem. Manajemen user, firewall, dan update sistem saling berperan dalam membatasi akses, melindungi jaringan, serta menutup celah keamanan. Ketiganya membentuk pertahanan yang kuat agar sistem tetap aman, andal, dan terlindungi dari ancaman cyber. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan saya. Semoga video ini bisa membantu teman-teman lebih paham betapa pentingnya menjaga keamanan sistem di dunia digital yang semakin terbuka.